Baik, selamat siang semuanya. Ya. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita berlanjut ke kamar kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam materi teman-teman ya, berkaitan dengan game. Dimana di materi ini kita nanti akan mengenali tentang apa itu game, kemudian fungsi dari game itu sendiri, dan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan membuat game menggunakan game engine. Oke, mari kita sudah siap, kita akan mulai materi pertama. Baik, topik hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu game dan kenapa harus game. Kemudian yang kedua adalah apa saja yang mempengaruhi sebuah game dan genre umum pada game. Kita akan mulai bahas satu per satu. Mungkin agak lama karena ada 52 slide. Jangan mengantuk ya teman-teman ya. Baik. Capaiannya apa sih nanti? Capaiannya adalah mahasiswa mampu mengkategorikan media interaktif berbasis game, memilah elemen, dan memengaruhi serta mempraktekkan identifikasi game. Jadi intinya teman-teman nanti setelah mata kuliah ini konsep aplikasi multimedia, teman-teman akan bisa membuat game outputnya. Yang pasti bagaimana cara membuat ceritanya, bagaimana cara membuat animasinya, bagaimana cara membuat karakternya, sampai dengan bagaimana teman-teman mendevelop ke dalam bentuk PC atau desktop game atau Android ya. Itu capaian dari mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia. Baik, next berikutnya saya mau tanya ke teman-teman, pernah main game nggak? Game apa yang dimainin? Mobile Legends ya. Baik, sudah berapa lama main game? Dari semenjak lahir mungkin sudah main game? Belum. Dari kecil ya udah main game ya, tapi bukan hobi atau sebagai hobi? Atau buang waktu aja? Buang waktu aja ya. Oke, gak ada yang suka game banget berarti di sini ya. Baik, kita akan ngomongin dulu kenapa sih harus game ya. Baik teman-teman, kalau kita ngomongin tentang game, mungkin kalau saya tanya apa itu game, pasti jawabannya permainan. Ya, pasti itu bahasa Indonesianya. Tetapi secara harfiah atau secara bahasa akademisnya, game adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesadaran anak-anak. Pernah main peta umpet? Jaipong? Jaipong apa? Yang nendang apa itu kalen? Samparan namanya. Pernah main samparan? Nah, main apa namanya? Dakon? Nah, di situ ada aturannya nggak? Ada ya. Ada tujuannya nggak? Menang sama kalah ya. Seneng nggak main itu? Ya senang kalau menang terus, kalau kalah ya nggak seneng ya. Oke, ini secara harfiah yang dalam sebuah game adalah sebuah permainan gerak yang di dalamnya ada unsur tujuan, aturan sekaligus melibatkan unsur senang. Itu namanya adalah arti dari sebuah game. Jadi kalau ditanya apa itu game, bukan permainan ya, tapi ada aturan yang terjadi di sana. Baik. Jadi secara konkretnya atau secara bahasa paling gampang adalah permainan yang di dalamnya terdapat rule serta mekanisme tertentu untuk mencapai suatu tujuan, di mana tujuannya adalah paling happy, menghabiskan waktu, mencari pengalaman, mencari teman, bahkan sampai mencari inspirasi. Kenapa ini kalau lagi bunek gitu ya, mainnya main game dulu gitu ya. Niatnya mau game sejam, tapi jadi seharian. Ya, akhirnya lupa apa jadi ya. Baik. Mungkin teman-teman merasa seperti itu ya. Kalau misal main game, nggak tahu main game rata-rata berapa jam? 5 jam? 2 jam? Oke, masih 2 jam ya masih. Baik, gak apa-apa. Nah, game ini adalah salah satu kecanduan yang mungkin lebih berbahaya daripada narkoba. Yang mungkin kalau pernah dengar tahun 2021 ada orang yang ada anak yang pinjam kartu kredit orang tuanya buat top up Free Fire. Ya sampai juta-jutaan ya. Jadi jangan sampai kecanduan game. Bahkan ada nih orang yang mungkin sekarang kuliah ya nggak pernah berangkat lagi karena kecanduan game ya. Baik. Oke, tetapi itu buruknya, tapi ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah kalian kerjasama dengan baik. Main Mobile Legends nggak kenal kan orangnya, tapi bisa kerjasama kan di dalam game. Ya sama ya. Jadi game itu secara tidak langsung membantu kalian untuk teamwork ya. Oke, karena main Mobile Legends itu nggak bisa main sendirian ya. Gitu. Mau satu pakai quattro gitu ya, lucu gitu ya. Oke, berikutnya sebagai media pembelajaran ya.
Jadi teman-teman kalau bermain game itu jangan hanya dilihat buruknya saja, tetapi stigma di orang tua di Indonesia bahwa game itu pasti buruk, ya. Tapi tidak selamanya game itu buruk, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah main game Assassin's Creed, pernah dengar Assassin's Creed? Ya. Kalau pernah dengar Assassin's Creed itu bercerita tentang sejarah kalau misalnya yang Assassin's Creed Syndicate itu tentang sejarah London, ya. Kemudian kalau main gamenya punya Pak Anggi yang legenda Tanah Jawa itu kalian akan belajar tentang 4 pahlawan Indonesia, Diponegoro, Imam Bonjol, R.A. Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Tak tanya deh sekarang, Pangeran Diponegoro terkenal dengan apa? Kuda. Bukan kuda. Ya, apa yang paling terkenal di Pangeran Diponegoro? Perang Jawa. Ya, udahnya bagus, udahnya rugi. Perang Jawa, ya, perang Jawa itu adalah perang yang melibatkan banyak bangsa pribumi yang gugur dengan perang Belanda. Oke, itu, ya. Perang kedua, Imam Bonjol tentang apa? Jangan mudah lagi. Apa? Imam Bonjol, ya tahu? Perang Pak ya, atau orang saudara. Kemudian kalau R.A. Kartini dikenal dengan emansipasi wanita. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nah, kan itu ada budgetnya, ya, ada link tulisnya. Sehingga kalau kita membuat sebuah film tidak hanya melulu tentang hiburan, tetapi juga menambah sebuah edukasi di sana. Ya. Baik, next berikutnya ini saudara hitung dan kemudian kita akan belajar namanya quick decision kalau bermain game, ya. Mau nggak mau kita harus menentukan keputusan ini mau maju atau bertahan. Kalau teman-teman yang di main Mobile Legends, ya, kalian akan bertanding, ya, dengan tim yang mungkin nggak kenal. Kalian harus memberikan sebuah decision cepat, apakah mau ikut war atau mau jungling, ya, atau mau ngendem di seluruh rumputan nyari kill, ya. Semua dibutuhkan quick decision karena di game itu tidak bisa dipause ya, kalau gamenya online, ya, dia mau jalan terus, sehingga menentukan sebuah pilihan pada game, ya, dengan cepat. Alhasil apa, teman-teman? Kalau teman-teman suka menentukan keputusan cepat di dalam game, secara tidak langsung kita akan tersugesti untuk menentukan keputusan yang cepat juga di dunia nyata, ya. Jadi game itu tidak hanya sebagai pembuang waktu, tetapi juga nanti teman-teman dalam mengambil keputusan benar atau salah. Kalau di game keputusan Anda salah masih bisa di restart. Tapi kalau di dunia nyata bisa? Tidak bisa, ya. Oke. Kemudian berikutnya fair decision, ya. Kadang kita saking cepatnya ngambil ngambil sebuah decision, ya, ternyata salah keputusannya. Ya, pernah mengalami seperti itu dalam hidup? Sering, ya. Kayak Pak Anggi tadi, ya. Habis sebuah masukin almas juta gitu, ya. Apa foundation, ya, foundation, menyesal banget, ya. 1 juta hilang gitu kan. Jangan diikutin, ya, teman-teman, ya. Jangan, ya, itu contoh yang buruk gitu, ya. Melalui video game merasakan banyak kekalahan akibat pilihan yang dibuat. Pernah main game Mobile Legends lost streak sampai 10 kali? Saya pernah, ya. 10 kali loh, tapi main terus loh, nggak berhenti loh, ya. Oh benar, pernah 10 kali nggak berhenti tapi kalah terus. Pernah. Ya rasanya pengen marah, makanya dibanting gitu, ya. Tapi ketika mau dibanting ingat cicilannya belum lunas sebelumnya gitu, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah emosional. Ya, alhasil meskipun kita marah-marah di game, ya, kita pada decision di dalam game, tapi alhasil kita masih suka main game. Kenapa? Karena di situ ada perasaan senang. Adrenalin kita tapi terpacu, dopamin itu kontrol, ya. Dopaminnya terpacu untuk merasa senang, main lagi, ya. Tetapi sekali lagi dari mata kuliah ini, dari materi game ini saya tidak hanya mendrive kalian hanya untuk menikmati sebuah game, hanya mengenal saja tidak, tetapi benar-benar bisa bikin game dari nol, ya. Sampai syukur-syukur sama gidol boleh bisa, ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Gak ada? Belum. Baik, kalau tidak ada, ya saya bisa bilang di dunia nanti di masa depan, ya, semua game akan terlibat dalam single platform, jadi hanya satu, ya. Dimana bisa saja VR nanti atau AR, ya. Oke, ini ada filmnya, nanti harus saya puterin dulu karena filmnya panjang, ya. Kita ngomongin dulu ke dalam game. Baik,
kita akan masuk ke sini. Ya, apa saja elemen-elemen yang ada di dalam sebuah game dan harus ada di dalam game yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita ngomongin game itu ada elemen, ada formal elemen dan grammatical elemen. Sedangkan kalau di animasi itu ada 12 prinsip animasi. Nah, sekarang kita ngomongin ke game dulu. Yang pertama ada dua elemen, ya. Elemen formal, pemain, tujuan, prosedur, aturan, sumber daya, konflik, batasan, hasil. Sampai dengan elemen dramatis, challenge, premise, karakter, story, dan dramatic art. Ya, jadi ini ada dua elemen yang teman-teman harus pahami ketika membuat sebuah game. Pertama, pemain. Konsep dasar sebuah game adalah berapa banyak player. Kalau kalian main drakor karena musuhnya bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi nggak ada happy-nya. Lawan diri sendiri nggak bisa kan berdakor sendirian ya. Oke. Kalau main loncat tali sendirian bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau main semparan sendirian bisa? Bisa. Semua bisa main sendiri ya. Yang nggak bisa main sendiri main petak umpet, nggak bisa main sendiri kan? Kalau petak umpet sama horor gitu ya. Nah, di sini ada banyak player yang harus bermain game. Berapa sih kalian harus menjadikan? Oh, saya mau bikin sebuah single platform game. Pemainnya hanya satu karakter. Ya, contoh Mobile Legends itu termasuk single player atau apa? Multiplayer. Multiplayer ya. Kalau PoW, main PoW kan ada main PoW? Single ya. Jadi di sini kita akan mendefinisikan berapa sih playernya. Ya, ini player dalam dunia nyata, masuk satu mau dua. Nah, kita definisikan dulu. Setelah itu kita melakukan tujuan. Apa sih tujuannya? Ya. Kenapa sih game ini dibuat? Oh, tujuannya apa PoW? Kalian tahu nggak PoW? Pemain PoW siapa? PoW. Tujuannya buat ngasih makan. Nah, itu ya. Mobile Legends ya, tujuannya untuk nyerang tower ya. Jadi harus punya sebuah tujuan yang harus ceritanya dramatik. Kalau Mobile Legends itu kan kalau ceritanya adalah dua base yang diadu untuk cepat-cepatan banyak mana tower yang mau dihancurkan ya. Kemudian prosedur, aksi yang dilakukan oleh pemain untuk mencapai suatu tujuan. Mobile Legends itu harus milih apa dulu sebelum masuk? Modenya dulu, mau rank, brawl, atau mau klasik. Setelah masuk nanti disuruh milih plannya, mau tanker, mau experience, mau midlands dan sebagainya ya. Setelah itu baru disuruh milih hero-nya. Setelah hero-nya sudah muncul, baru masuk ke medan pertarungannya. Jadi ada prosedur yang akan mengacu ketika sebuah game itu dibuat sampai dengan game itu dimainkan. Nanti kan teman-teman belajar dari situ ya, mulai dari membuat sebuah pemainnya mau berapa ya, tujuannya apa, prosedurnya seperti apa ya. Pasti ini akan bermain dengan logika if dan else, bermain dengan juga algoritma boolean true and false ya. Semoga tidak lupa kalau boolean ya. Baik, contoh pemain tahu ini? Tahu. Apa? Among Us dulu dia gaming di smartphone ya, kemudian di Steam dia dirilis, ada Among Us 2 di Steam ya, mau main dia free kok ya. Kemudian tujuannya ngapain sih? Nyari impostor ya. Impostornya bisa macam-macam ya. Selama kita beli apa namanya aksesorisnya kan bisa macam-macam ya, bisa ada topi dan seperti itu. Tujuannya adalah nyari impostor. Terus prosedurnya ngapain? Ya, ngerjain task yang dikasih ya, kemudian impostornya yang rusak kan ya, kita nyari apa yang dibenerin, nah impostornya yang nyari. Nah seperti itu, ini namanya dari prosedur. Oke, next berikutnya aturan. Kita harus ada aturan yang diberikan oleh para pemain. Contohnya ketika nyawanya habis, maka game is over, game itu selesai. Banyak, jadi ketika karakter itu menyentuh air, karakter itu menyentuh dinding, karakter itu meloncat, itu semua ada aturannya. Berapa batasan loncatnya? Kira-kira kalau kita masuk ke dalam dinding bisa nggak? Kalau tidak punya skill masuk dinding, kan nggak bisa kan? Nabrak harusnya. Ini kalau dalam game love disebutnya adalah environment behavior. Ya, jadi bagaimana sebuah karakter itu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, namanya ada aturan. Ya, kemudian ada sumber daya atau resource. Kalau kita main Mobile Legends paling gampang resource-nya adalah gold-nya. Ya. Kemudian resource-nya juga bisa berupa item, ya. Bisa juga berupa apa itu namanya emblem, ya, namanya dari resource. Kemudian batasan, harusnya dilakukan itu dalam game untuk membatasi ruang gerak pemain. Mobile Legends bisa keluar nggak dari map?
Paunya bisa keluar nggak dari map yang sudah ada? Tidak bisa. Ya, semua ada batasannya, semua ada limitasinya. Kenapa harus dibatasi? Agar tidak melenceng dari prosedur dan tujuan awal game itu diciptakan. Ya, coba kalau game kan dia. Baik. Kemudian kita ngomongin aturan tadi contohnya ya. Ketika pemain dibunuh, impostor akan menjadi mode ghost. Mode ghost itu berarti dia bisa jalan-jalan tapi nggak bisa disentuh. Dia bisa nembus, bisa. Ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ikut meeting darurat. Ya, atau ada yang main nggak ini Among Us ya? Ini udah jarang yang main. Oke, resource. Resource itu seperti ini, teman bisa beli ya. Kalau di Steam itu bisa belinya pakai uang asli ya. Kalian tinggal top up aja. Cuma kalau tidak sering main nggak usah ya. Kalau usah top up seperti ini, kecuali kalian memang benar-benar gamer yang benar-benar main ini setiap hari ya silakan. Tapi kalau udah nggak usah main ya. Oke. Kemudian ada juga batasan mapnya kalau main si Among Us. Ini mapnya yang di luar angkasa ya. Jadi mapnya teman-teman udah batasan bisa kesini, tapi nggak bisa sampai ke ruang hitam ini. Sama, ketika nanti teman-teman masuk ke praktikum pembuatan game, kita juga akan membuat sebuah peta sehingga karakter-karakter yang kalian buat itu tidak bisa melewat lebih dari peta yang kita buat. Ya, itu namanya adalah batasan atau boundaries. Ya. Oke, kemudian dalam pada game berikutnya adalah konflik. Karena permasalahan yang terjadi pada game. Game kalau nggak ada konfliknya percuma, itu namanya bukan game. Ya, konfliknya adalah bagaimana kita bisa menang. Ya, satunya bagaimana kita mengalahkan pemain yang lain, itu namanya adalah konflik. Kemudian ada hasil, lewat apa yang didapatkan oleh pemain. Nah, ini adalah elemen formal yang teman-teman harus pahami, harus pelajari dan harus diingat-ingat ketika membuat sebuah game. Ya, jadi kalau di animasi ada 12 prinsip animasi, di sini ada elemen formal dan grammatical elemen. Ya, ini baru di mekanismenya atau saya sebut gameplaynya. Next berikutnya adalah masuk ke dalam contoh konfliknya dulu. Ya. Konfliknya Among Us akan terjadi ketika ditemukan karakter yang mati. Ya, baru nanti di report, habis di report baru ada rapat darurat. Ya, mau buang siapa? Ya. Oke, itu yang pertama konfliknya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah menemukan impostornya, maka impostornya terrekam. Ya, ini impostornya punya saya yang ada. Oke, itu ya. Ini adalah elemen formal atau saya bilang gameplaynya. Nah, ini sekarang kita masuk ke sensi dramatik elemennya. Game itu dengan animasi sebenarnya sudah 12. Bedanya adalah game itu bisa dikendalikan oleh joystick ya, dengan keyboard, dengan mouse ya. Tapi kalau animasi tidak bisa, kita tinggal duduk nonton sampai selesai ya. Nah, di dramatik elemen juga sama, harus ada sebuah bumbu-bumbu hiperbola ya. Contohnya challenge, mengangkat tantangan yang harus dilalui oleh pemain ya. Mobile Legends pemainnya adalah mengalahkan 5 pemain dari grup lain untuk menghancurkan tower. Itu namanya dramatik atau challenge-nya ya. Kemudian premisnya, pesan disampaikan dari game ke pemain. Apa sih premisnya? Di game saya yang menjelajahi dunia pelangi Indonesia, premisnya adalah jangan lupakan sejarah. Di situ ya. Jadi di situ akan bercerita tentang sebuah karakter namanya Seral ya, Seral namanya kan. Dia mencari kartu-kartu berkaitan dengan pahlawan ya. Di situ nanti ada tempatnya kayak budaya Indonesia ya, kayak batik, sebenarnya keris ya. Kemudian nanti kerajaan-kerajaan yang raja di Jawa kayak Majapahit, kemudian Kartanegara dan sebagainya ya. Itu ada premisnya, jangan pernah melupakan sejarah. Kalau mau belajar, kalian tahu nggak premisnya apa? Lupa. Premisnya kerja sama sebenarnya ya. Kalian main Mobile Legends, main soloan nggak bisa teman-teman ya. Itu mau nggak mau tetap harus 5 bayangkan kalian main Mobile Legends 5 orang, 5 duanya AFK, bisa menang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa menang ya. Kecuali lawannya bot ya. Lawannya bot bisa menang ya. Bisa gitu. Kalau 2 udah susah banget buat balik. Apalagi kalau skornya udah 5 sama 12 atau 15 bisa ya. Challenge itu berapa misi yang harus diselesaikan dari contohnya ya. Challenge-nya jadi di Among Us itu ada beberapa challenge yang harus kalian selesaikan ya.
Terus berikutnya premisnya itu, ya. Premisnya Among Us adalah jangan pernah percaya sama orang lain, karena orang lain bisa jadi impostor. Itu premisnya si Among Us. Ya, aslinya itu sih. Saya nggak tahu kalau kalian pernah main mungkin apa sih nggak terlalu nggak mungkin ya. Aslinya jangan pernah percaya sama orang lain, ya. Among Us itu mengajarkan kita untuk tidak percaya dengan orang lain. Baik, berikutnya adalah dramatik. Karakter dimainkan oleh pemain, ya. Mario Bros itu taruh legend yang baik hati kalau kalian pernah main Mario Bros, ya. Mickey Mouse, ya. Mini, nah sebagainya. Kemudian story, serangkaian cerita dalam game. Pemain menang ketika menghancurkan tower lawan, ya. Itu adalah story-nya sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karakternya banyak ya. Itu cuma berbeda warna aja sama kacamatanya. Kemudian kalau story-nya, crewmates, combat starts on the game, as an imposter with the sabotage device. Imposter adalah crewmate, sabotage, reaktor, MF. Nanti kalau sudah mulai masuk ke dalam pembuatan game akan bikin seperti ini. Ini bahasanya dalam game namanya adalah high concept document yang merupakan turunan dari game desain dokumen. Ini akan kalian pelajari nanti setelah materi ini, ya. Mulai nanti praktikum bagaimana cara membuat high concept dokumen, mulai dari storyteller sampai dengan reward. Ya, jadi kan panjang banget pasti, ya. Baik, itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Oke, silakan. apakah ada metode khusus untuk pengembangan dalam membuat game? Baik, metode khusus. Secara harfiah, sebenarnya kalau kita mengembangkan produk multimedia itu ada MDLC sebenarnya, ya, Multimedia Development Life Cycle. Tetapi di game ada sendiri, namanya adalah DDLC, ya, DDLC. DDLC sendiri itu namanya Development Life Cycle, di mana kita mempunyai beberapa metode dalam pembuatan game, ya. Mulai dari metode pipeline, ya, pipeline itu kita ngomongin tentang pra, ya, kemudian produksi, kemudian kita ngomong lagi dengan pasca. Ada juga namanya Doppler interaktif, ya, dimana dia akan ngomongin pertama adalah inisiation, gitu ya, kemudian testing, sampai dengan review release. Jadi ada beberapa macam metode yang kita bisa gunakan, ya, tetapi dia merupakan turunan dari DDLC. Nah, nanti di materi kita ketika kita membuat sebagian, kita akan menggunakan double interaktif. Sehingga teman-teman mengetahui bahwa membuat game itu tidak harus berurutan, ya, tetapi dalam satu langkah kita membahas tentang storyteller, kita membahas tentang karakter development, kita membahas tentang world map development, kita membahas tentang aksesoris dan sebagainya sampai dengan nanti reward developmentnya seperti apa. Gitu di dalam DDLC. Oke. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan materi hari ini? Silahkan. Saya Pak, apakah dari yang diterangi Pak Anggi itu semuanya itu sudah dipastikan tidak ada bug untuk pembuatan gamenya? Formal elemen dengan dramatikal elemen tidak ada, Pak. Jawabannya bug pasti muncul, ya. Bug itu tidak bisa diselesaikan dengan elemen formal dan elemen dramatikal. Elemen ini hanya ngomongin tentang bagaimana cara kita membuat sebuah game. Tetapi bug itu pasti akan muncul di dalam sebuah game. Makanya kita perlu yang namanya testing. Berapa dimana ini adalah penyesuaian dari bug yang muncul. Apa testing dilakukan oleh pihak developer, ya, developer, sehingga developer pun mungkin bisa kecolongan. Maka ada yang namanya beta tester. Beta tester ini ditujukan pada pengujian secara masif pada pengguna, ya. Mungkin kalau pernah dengar game Hockey Impact atau Genshin Impact deh, pernah dengar? Genshin Impact itu sebenarnya banyak bug yang ditemukan oleh para pemainnya dibanding developernya. Sehingga kesimpulannya adalah apakah dengan menerapkan elemen formal elemen dan dramatikal elemen game pasti lolos dari bug? Jawabannya tidak, ya, karena ada yang namanya penguji. Baik, kita sudah sampai di ujung materi, ya. Hari ini kita sudah berbicara penuh tentang sebuah game. Maka nanti next berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam praktikum bagaimana cara membuat game dengan game engine RPG Maker MV.
Baik, untuk materi dan tugas nanti akan saya berikan di dalam grup kelas, silakan nanti dipelajari. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan lewat grup atau japri saya. Baik, gitu teman-teman. Mungkin udah menanyakan lagi, atau sudah? Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.